Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Rahmawati. Saya dari kelompok 8 kelas PAI 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan komponen tujuan kurikulum. Yang pertama ada pengertian tujuan kurikulum. Pada hakikatnya, tujuan kurikulum ini adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan oleh peserta didik. Mengingat kurikulum ini adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan pendidikan ini harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Di dalam Sisdiknas, tujuan umum pendidikan dapat dijabarkan melalui falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila ini bertujuan agar meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu seperti manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang berbudi pekerti luhur, manusia yang berkepribadian, manusia yang berdisiplin, manusia yang mandiri, cerdas, dan juga sehat jasmani dan rohani. Menurut Dewey, ada beberapa karakteristik tujuan pendidikan, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan harus berupa kegiatan dan juga kebutuhan intrinsik. Selanjutnya, tujuan pendidikan harus bisa dicapai untuk tujuan bersifat fleksibel dan juga mengandung pengalaman belajar. Yang ketiga, tujuan pendidikan ini harus mempresentasikan suatu kegiatan. Selanjutnya ada pengembangan komponen tujuan pendidikan, yaitu hierarki tujuan kurikulum. Di dalam hierarki tujuan kurikulum ini ada peranan seorang guru dalam mengembangkan kurikulum. Nah, kurikulum ini memiliki dua sisi yang sangat penting, yaitu kurikulum sebagai dokumen dan juga kurikulum sebagai pengimplementasiannya. Kurikulum sebagai dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi seorang guru, dan kurikulum sebagai implementasinya adalah realisasi dari pedoman tersebut dalam kegiatan suatu pembelajaran. Ada juga beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru yang berkenaan dengan pengembangan kurikulum pada tingkatan pengajaran. Yang pertama ada menganalisis tujuan berdasarkan apa yang tercantum di dalam kurikulum dan menjelaskan tujuan khususnya. Yang kedua, ada mengembangkan alat evaluasi berdasarkan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, menetapkan dan memilih bahan yang sesuai dengan isi kurikulum tersebut. Yang keempat, merumuskan kegiatan belajar dan mengajar. Yang kelima, ini yang terakhir adalah melaksanakan program yang dibuat dalam mengembangkan kurikulum. Nah, jadi peran guru ini sangatlah penting karena tujuan pendidikan tidak akan tercapai apabila guru ini kurang dalam memahami kurikulum tersebut sebagai alat dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengembangan komponen tujuan kurikulum selanjutnya adalah taksonomi tujuan. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti tasen, artinya untuk mengklasifikasi, dan juga nomos yang artinya aturan. Nah, jadi taksonomi ini adalah klasifikasi berhierarki dari suatu prinsip yang mendasari klasifikasi. Menurut Bloom, ada beberapa perilaku individu yang dapat diklasifikasikan ke dalam 3 ranah. Yang pertama, itu ada ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini ranah yang berkaitan dengan aspek intelektual atau berpikir. Di dalamnya ini dapat mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan juga penilaian. Yang kedua, ada ranah afektif. Nah, ranah afektif ini ranah yang berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap,
kepatuhan dan juga kepatuhan terhadap moral dan sebagainya. Yang ketiga ada ranah psikomotor. Nah, ranah psikomotor ini berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang di dalamnya melibatkan fungsi sistem syaraf dan juga otot dan juga fungsi psikis. Nah, ranah ini dapat terdiri dari kesiapan, peniruan, dan juga menciptakan. Jadi, taksonomi ini merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk mengevaluasi mutu dan juga efektivitas dalam pembelajarannya. Komponen selanjutnya adalah indikator pencapaian tujuan. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi dalam indikator pencapaian tujuan ini, kita harus tahu apa itu indikator pencapaian tujuan. Setelah itu ada beberapa fungsi dari indikator pencapaian tujuan ini. Nah, indikator ini adalah penanda pencapaian yang ditandai oleh perubahan perilaku peserta didik yang dapat diukur mencakup dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, selanjutnya fungsi indikator pencapaian tujuan. Yang pertama ada pedoman dalam mengembangkan materi pelajaran. Nah, pengembangan materi pelajaran ini harus sesuai dengan indikator yang akan kita kembangkan. Indikator ini dapat dirumuskan secara cermat dan juga dapat memberikan ke dalam arah pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan juga kebutuhan peserta didik. Yang kedua, ada pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, desain pembelajaran ini sangat perlu untuk dirancang karena agar kompetensi ini dapat dicapai secara maksimal. Jadi desain pembelajaran ini harus dirancang secara efektif agar tercapainya potensi secara maksimal. Yang ketiga, ada pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, bahan ajar ini sangat perlu dikembangkan oleh seorang guru agar menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi kompetensi peserta didik ini dapat maksimal apabila bahan ajar ini dikembangkan secara efektif. Yang keempat, ada pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Jadi indikator ini dapat menjadi pedoman dalam merancang dan juga melaksanakan serta mengevaluasi hasil belajar. Nah, rancangan penilaian ini dapat memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan juga jenis penilaian. Setelah tadi ada pengertian dan juga fungsi, di sini juga ada langkah-langkah untuk merumuskan indikator pencapaian tujuan. Nah, langkah-langkahnya yaitu mengacu pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Yang kedua, kata-kata operasional itu lebih rinci dari kata kerja operasional pada kompetensi dasar. Yang ketiga, tiap kompetensi bisa dibuat 3 atau lebih indikator. Yang keempat, cakupan lebih sempit dibanding kompetensi dasar. Yang kelima, cakupan materi ini dapat lebih sedikit dibandingkan dengan standar kompetensi. Selanjutnya, tiap indikator dapat dibuat 3 atau lebih butir soal pembendarahan kata kerja operasional yang beragam dan juga akan sangat membantu guru dalam merumuskan indikator berdasarkan kompetensi dasarnya. Yang terakhir, ada cara merumuskan tujuan. Nah, di sini terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama ada audiens. Nah, audiens ini dalam bahasa Indonesia berarti pendengar. Jadi, dalam konteks pembelajaran, audiens ini berarti siswa. Audiens merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Maka dari itu, dalam tujuan pembelajaran
harus menempatkan siswa sebagai subjek sekaligus objek di dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua ada behavior. Behavior ini dalam bahasa Indonesia berarti tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Jadi dalam konteks pembelajaran ini, behavior ini nampak pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu, apabila pembelajaran tetapi tanpa adanya tingkah laku dan juga aktivitas dari seorang siswa, maka kegiatan pembelajaran itu tidak mungkin dilakukan, karena di dalamnya itu harus ada tingkah laku seorang siswa tersebut. Contohnya seperti menyimak. Jadi guru menjelaskan mata pelajaran dan siswa menyimak pelajaran apa yang dijelaskan oleh gurunya tersebut. Yang ketiga ada condition. Condition ini dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kondisi atau suatu keadaan. Nah, dalam konteks pembelajaran, condition ini adalah berarti keadaan seorang siswa sebelum dan sesudah melakukan suatu proses atau aktivitas pembelajaran. Nah, di sini adalah condition ini merupakan suatu persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Dan yang keempat ada degree. Nah, degree ini dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu perbandingan. Dalam konteks pembelajaran, degree ini dapat dimaksudkan untuk membandingkan suatu kondisi sebelum dan setelah pembelajaran. Degree ini juga merupakan tingkat penampilan yang dapat dilakukan oleh seorang siswa setelah melalui suatu rangkaian proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.